Juga masih sangat muda, ujar beliau. Anggi tersenyum lebar, mereka berdua berpelukan seperti Teletubbies. Ibu adalah ibunya Rehan, ibu mertua kamu. Namun ibu Anjani orang-orang sering memanggil ibu Ani. Tapi semua ibu Jaya bukan Roma. Anggi menahan tawa mendengar ocehan ibu mertuanya. Bisa-bisanya Bu Anjani melawak ketika mereka baru pertama kali bertemu. Sepertinya hari-hari Anggi tidak akan seburuk yang pernah dia pikirkan. Kalau dia memiliki ibu mertua sebaik ini. Ibu sangat cantik, ibu juga lucu. Anggi senang bisa menjadi menantu ibu. Ucap Anggi membuat Anjani tersipu. Anjani memang suka sekali dipuji, namun meskipun begitu dia tidak pernah menyombongkan atas segala pujian yang dia dapatkan. Ah, Anggi bisa saja, ibu kan sudah tua, masa iya ibu masih cantik. Anggi mengangguk. Anggi nggak bohong bu, lagi pula kata orang Sunda kalau bohong itu pemali. Nggak boleh apalagi sama orang tua sendiri, berdosa nanti Anggi. Anjani terkekeh, mereka berdua terus melanjutkan obrolan mereka sampai pada akhirnya Anjani dan Anggi duduk di depan meja yang ada di ruang TV. Mbok Jum, tolong ambilkan menantu saya air minum, Mbok. Beberapa menit kemudian Mbak Jum membawa nampan berisi air minum juga berbagai cemilan dan buah-buahan segar. Anggi tersenyum ke arah si Mbok. Terima kasih, Mbok. Inggih, Mbok, jawab Mbak Jum. Wah, di rumah ini kita pakai beberapa bahasa, Bu. Anggi bisa bahasa Sunda, Mbok Jum bahasa Jawa. Ibu bagaimana? Rehan mendengus melihat keakraban ibu dan juga istrinya. Bagaimana bisa ibunya yang sudah hampir berumur 50 tahun berbincang dengan bocah 17 tahun. Dan lebih mengherankannya lagi, obrolan mereka berdua nyambung. Ibarat besti, mereka itu sudah satu frekuensi sejak awal. Plak, Anjani mendelik sembari memukul punggung tangan Rehan yang hendak menyomot cemilan di atas meja. Ini buat menantu ibu, kamu ambil di dapur sana, minta sama Mbok Jum. Rehan menarik napas panjang. Ibu, Rehan ini kan anak kandung ibu. Kenapa ibu lebih menyayangi Anggi daripada Rehan? Anggi itu anak perempuan ibu satu-satunya, jadi jangan pernah berpikir untuk menindas Anggi. Kalau sampai itu terjadi, ibu bakal bilang sama ayah kamu kalau semua fasilitas yang kamu miliki harus segera dicabut. Rehan semakin jengah. Dia berdiri kemudian pergi meninggalkan dua wanita yang kini sama-sama harus dijaga. Menjaga Anjani karena dia adalah ibunya, sedangkan Anggi adalah kunci agar dia tidak kehilangan semua fasilitas yang dia miliki sekarang. Mau kemana kamu Rehan? Teriak Anjani. Ke gunung. Rehan mau ke kamar bu. Malas sekali harus menghadapi ibu tiri yang pilih kasih. Anggi menjulurkan lidahnya mengejek Rehan. Kini dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya Rehan tidak semena-mena lagi padanya. Om Rehan, sekarang kartu as Om ada sama Anggi. Om harus bersiap-siap. Mulai sekarang Anggi, kamu naiklah ke kamar. Kamu pasti capek bukan? Nanti kita ngobrol lagi ya. Sebentar lagi Aldi pulang. Nanti ibu kenalkan kamu pada dia. Anggi tersenyum, dia menggaruk lalu pergi ke lantai atas. Anggi memang butuh istirahat. Mengingat perjalanannya lumayan jauh, Anggi merasa sedikit pusing dan badannya pegal semua. Mungkin karena tadi dia sempat tidur di dalam mobil dengan posisi yang tidak nyaman. Tok tok tok. Tidak ada yang menyahut. Sekali lagi. Tok tok tok. Masih tidak ada yang membuka pintu. Ini beneran kamar Anggi bukan sih? Kenapa tidak ada yang menjawab? Apa Om Rehan tidur ya? Anggi mengulurkan tangannya meraih handle pintu. Dia membuka pintu kamar itu perlahan sembari melihat sekeliling kamar. Matanya berbinar melihat kamar yang cukup besar dengan interior yang sangat menarik. Ada berbagai mainan terpajang di lemari kaca yang ada di setiap tembok kamar. Mobil-mobilan dan miniatur sebagai robot dengan puluhan jenis terpajang dengan sangat apik. Anggi tersenyum, tangannya melayang ke udara mengambil salah satu robot mainan yang ada di atas lemari. Namun belum juga Anggi memegangnya lama. Tiba-tiba seseorang merebut mainan itu dari tangannya. Anggi sontak saja menoleh ingin memarahi Rehan. Namun matanya membulat sempurna ketika dia melihat sosok lain di depan matanya. Itu bukan Rehan. Lalu siapa? Bahkan wajahnya terlihat sangat tampan. Wajahnya mirip seperti opa-opa Korea. Anggi tersenyum ke arah laki-laki itu, namun tidak ada balasan senyum dari orang tersebut. Siapa kau? Kenapa kau masuk kamar orang sembarangan? Kau anaknya Mbok Jum ya?
Kamar Mbok Jum ada di bawah. Kenapa kau malah naik ke sini? Keluar. Aku tidak suka melihat orang lain menyentuh barang-barangku. Anggi melongo bukan main. Dia memperkirakan penampilannya dari atas sampai bawah. Bagian tubuh Anggi mananya yang mirip dengan Mbak Jum. Apakah mukanya memang sedeso itu? Tetapi Anggi merasa penampilannya cukup baik. Kenapa dia malah dituduh jadi anaknya Mbok Jum? Tunggu kak, kau pasti salah paham. Aku bukan anaknya Mbok Jum. Aku belum sempat Anggi menyelesaikan ucapannya. Laki-laki itu sudah mendorong tubuh Anggi keluar dari kamar lalu membanting pintu dengan kencang. Belum, astagfirullah. Anggi mengusap dadanya beberapa kali. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia sama menyebalkannya dengan Om Rehan? Atau jangan-jangan Rehan membulatkan matanya untuk kesekian kali? Saudara Om Rehan, pantas saja dia sangat kasar. Tapi kamar Om Rehan yang mana ya? Anggi berusaha mencari-cari pintu lain di lantai 2 rumah itu. Kediaman Jaya memang sangat besar. Untung saja Anggi punya ingatan yang baik. Jika dia tidak tersesat kemana-mana, apa yang ini ya? Anggi mengetuk jari telunjuknya di atas bibir. Aku coba saja deh. Tok tok tok, Om Rehan. Om, ini Anggi Om. Anggi meraih handle pintu lalu membukanya, namun sialnya ternyata dari arah dalam pintu itu sudah ditarik oleh seseorang. Brok, Anggi membuka matanya perlahan ketika dia merasakan tubuhnya membentur sesuatu, namun ketika dia membuka mata, dia hanya melihat sesuatu seperti paha ayam di depan wajahnya. Dia menekan sesuatu yang dia anggap paha ayam itu menggunakan jari telunjuknya. Wah, kenapa ini sangat keras? Gumam Anggi. Gadis itu malah semakin gencar menusuk jarinya dengan gemas. Tapi ini apa? Anggi hendak menyodot sesuatu yang mirip kencang kedelai berwarna coklat. Apa ayam ini memiliki kutil? Beberapa senti lagi jemari mungil itu akan menyentuh kutil yang dia maksud. Sialnya ada tangan lain yang mencengkram pergelangan tangannya kemudian menghempaskannya dengan kasar. Apa yang ingin kau lakukan, Anggi? Rehan bersuara dengan nada 3 oktavnya. Anggi mendongak. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat Rehan sedang berdiri sambil bertelanjang dada. Jadi yang tadi dia maksud paha ayam adalah dada suaminya. Iya, salah. Habislah Anggi. Oh maaf, Anggi tidak bermaksud melecehkan Om. Anggi tidak tahu lagi pula kenapa Om hanya menggunakan handuk. Om itu nggak boleh kayak gitu. Anggi masih kecil Om. Anggi seharusnya tidak boleh melihat hal seperti ini. Laki-laki yang menjadi suaminya mendengus kemudian membanting pintu dengan kasar. Rehan sungguh dibuat naik darah dengan kecambah ingusan yang kini telah menjadi istrinya. Meskipun mereka baru menikah secara agama, namun pernikahan itu telah sah di mata Tuhan. Rehan menarik tangan Anggi lalu menghempaskannya di atas ranjang. Asap merah mengepul keluar dari lubang telinganya. Tanduk hitam tertancap dengan sempurna di atas kepala laki-laki itu. Matanya mengkilat, mengeluarkan sinar laser yang langsung menusuk netra Anggi. Om mau apa? Tolong jangan lakukan itu Om. Anggi masih kecil. Anggi belum bisa menerima ini. Anggi mohon ampuni Anggi Om. Anggi memohon sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Anggi ingin berdiri namun Rehan langsung lompat ke atas ranjang. Mengurung Anggi menggunakan kedua lutut juga tangannya. Seringai muncul di bibir Rehan. Kau berani menggodaku ha? Mau aku tunjukkan godaan yang sesungguhnya seperti apa? Jujur saja Anggi sangat gugup. Jantungnya berdetak tak karuan. Matanya fokus menatap mata Rehan yang selalu membuat Anggi ingin menyelami bola maning itu. Anggi tidak bisa berbohong. Rehan memang sangat tampan. Saking tampannya Anggi sendiri merasa kalau dirinya seperti terjerembab ke sebuah lubang neraka yang memberinya sebuah keyakinan untuk menjadikan neraka itu sebagai surga. Anggi menggelengkan kepalanya saat pikiran-pikiran Mimi peri menghampiri otak sucinya. Anggi tidak bisa seperti ini terus. Dia harus melakukan sesuatu agar Rehan bisa melepaskannya. Sebuah senyuman terukir di bibir gadis cantik bernama Anggi Anandita Putri. Dan apa yang dia lakukan sukses membuat Rehan keheranan. Kenapa Rehan merasa ada yang aneh dengan ekspresi yang Anggi tunjukkan. Seharusnya Anggi ketakutan sekarang, namun kenapa Anggi malah tersenyum seperti itu? Maafkan Anggi Om. Anggi bergumam tanpa suara dan detik berikutnya, bak. Suara Rehan melengking seperti serigala yang sedang
mengaum. Laki-laki itu ambruk di samping Anggi sembari memegangi area terlarang miliknya. Ups, maafkan Anggi.